Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Munir di NIM 206500053. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang keenam, yaitu mikrokontroler komponen elektronika. Elektronika merupakan bagian penting di dalam kehidupan kita. Elektronika adalah ilmu yang mempelajari tentang listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektronik atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat. Pengendalian elektron ini terjadi dalam ruangan hampa atau ruangan yang berisi gas bertekanan rendah seperti tabung gas dan bahan semikonduktor. Penerapan elektronika adalah pada alat-alat listrik di rumah kita hingga skala yang lebih canggih seperti pada komputer dan robot industri dan servis robot atau robot pelayan pada sistem digital seperti perangkat Arduino. Umumnya perangkat elektronika digital bekerja membutuhkan input tegangan rendah 3,3 volt dan 5 volt atau standar dengan maksimal sekitar 6 volt agar komponen digital tidak rusak. Untuk memahami Arduino dan pemrograman robot, maka konsep dasar elektronika perlu kita kuasai. Berikut penjelasan beberapa komponen dasar yang mutlak harus kita kuasai. Itu di sini resistor. Resistor adalah salah satu komponen elektronika yang berfungsi untuk memberikan hambatan terhadap aliran listrik. Dalam rangkaian listrik dibutuhkan resistor dengan spesifikasi tertentu, seperti besar hambatan, arus maksimum yang boleh dilewatkan, dan karakteristik hambatan terhadap suhu dan panas. Resistor memberikan hambatan agar komponen yang diberi tegangan tidak dialiri dengan arus yang terlalu besar serta dapat digunakan sebagai pembagi tegangan. Di sini resistor mempunyai 9 warna, yaitu warna hitam, coklat, jingga, orange, kuning, hijau, biru, ungu, abu-abu, dan putih. Yang mempunyai nilai-nilai tertentu, yaitu hitam itu 0, coklat itu 1, orange itu 2, jingga itu 3, kuning itu 4, hijau itu 5, biru itu 6, ungu itu 7, abu-abu itu 8, putih itu 9. Selanjutnya kapasitor. Kapasitor adalah komponen elektrik yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik. Salah satu jenis kapasitor adalah kapasitor keping sejajar. Kapasitor ini terdiri dari dua buah keping metal sejajar yang dipisahkan oleh insulator yang disebut dieelektrik. Bila kapasitor dihubungkan ke baterai, kapasitor berisi hingga beda potensial antara kedua terminalnya sama dengan tegangan baterai. Jika baterai dicabut, muatan listrik akan habis dalam waktu yang sangat lama, terkecuali bila sebuah konduktor dihubungkan pada kedua terminal kapasitor. Kapasitor ada yang berpolarisasi dan tidak. Kapasitor yang umumnya digunakan adalah elektronik kapasitor atau elko, dan kapasitor milar dan keramik. Dioda adalah device semikonduktor yang mengalirkan arus satu arah saja. Dioda terbuat dari germanium atau silikon yang lebih dikenal dengan dioda Joseon. Dioda juga digunakan pada adaptor yang berfungsi sebagai penyiar dari sinyal AC ke DC, lalu diratakan dengan kapasitor. LED merupakan komponen yang dapat mengeluarkan emisi cahaya. LED merupakan produk temuan lain setelah dioda. Strukturnya juga sama dengan dioda, tetapi belakangan ditemukan bahwa elektron yang menerjang sambungan PN juga melepaskan energi berupa energi panas dan energi cahaya. Pada saat ini warna-warna cahaya LED yang banyak adalah warna merah, kuning, dan hijau. LED berwarna biru sangat langka.
Pada dasarnya semua warna bisa dihasilkan, namun akan menjadi sangat mahal dan tidak efisien. Dalam memilih LED, selain warna, perlu diperhatikan tegangan kerja harus maksimum dan disipasi daya. LED matrix. Dot matrix atau matriks LED merupakan kumpulan titik cahaya yang tersusun menjadi sejumlah kolom dan baris. Pada komponen ini, LED tersusun pada kolom dan baris yang sudah ditentukan. Dan setiap pin di kolom dan baris tersebut harus tersambung ke data digital di microcontroller untuk dikontrol. Contoh LED matrix dapat dilihat di gambar berikut pada di bawah. Relay. Transistor tidak dapat berfungsi sebagai switch atau saklar. Tegangan tinggi selain itu umumnya tidak digunakan sebagai switch untuk arus besar. Lebih besar 5 ampere. AC dan DC. Transistor hanya switch DC. Kekurangan relay ialah ukurannya jauh lebih besar daripada transistor. Transistor bipolar biasanya digunakan sebagai saklar elektronik dan penguat pada rangkaian elektronik digital. Transistor memiliki 3 terminal. Transistor biasanya dibuat dari bahan silikon atau germanium. 3 kaki yang berlainan berbentuk transistor bipolar atau emitor. LDR digunakan untuk mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Saklar cahaya otomatis dan alarm pencuri adalah beberapa contoh alat yang menggunakan LDR. Akan tetapi karena responnya terhadap cahaya cukup lambat, LDR tidak digunakan pada situasi di mana intensitas cahaya berubah secara drastis. Fototransistor. Komponen ini sering digunakan untuk sensor garis pada robot pengikut garis atau line follower. 7 segment. Prinsip kerja 7 segment sama dengan LED. 7 segment terdiri dari 7 LED yang disusun berbentuk angka 8 dan ditambah 1 LED untuk titik Terdapat 2 jenis 7 segment, yaitu 7 segment common cathode atau katoda dan 7 segment common anoda atau anoda. Motor atau lebih tepatnya motor listrik adalah komponen elektrik yang sifatnya merubah besaran elektrik menjadi fisik berupa putaran. Motor listrik terdiri atas 3 bagian utama yang disebut stator atau bagian yang diam dan rotor bagian yang bergerak. Buzzer adalah sebuah komponen elektronika yang berfungsi untuk mengubah getaran listrik menjadi getaran suara. Pada dasarnya prinsip kerja buzzer hampir sama dengan loudspeaker. Jadi buzzer juga terdiri dari komparan yang terpasang pada diafragma dan kemudian komparan tersebut dialiri arus sehingga menjadi elektromagnet. Alat ukur multitester. Dalam bereksperimen dibutuhkan juga alat ukur tegangan arus, penguat transistor, kapasitor, dan resistor minimal berupa multitester akan lebih baik lagi jika ada melengkapi dengan osiloskop dan frekuensi counter digital. Demikian itulah hasil penjelasan saya tentang materi ke-6. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.